Pembahasan SIMAK UI Sosiologi tahun 2019. Langsung aja ke nomor 1. Objek kajian sosiologi yang membahas kekuatan eksternal yang memengaruhi tindakan dan perilaku individu dan bersifat memaksa disebut realitas sosial, konflik sosial, fakta sosial, tindakan sosial, atau solidaritas sosial. Emil Durkheim mengembangkan konsep masalah pokok sosiologi dan kemudian diujinya melalui studi empiris. Ya, jadi soal ini tentang perspektif tokoh sosiologi, ya, yaitu apa yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Secara singkat, pokok bahasan dari sosiologi adalah studi atas fakta sosial. Fakta sosial didefinisikan sebagai seluruh cara bertindak, baku maupun tidak, yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal, atau bisa juga dikatakan bahwa fakta sosial adalah seluruh cara bertindak yang umum dipakai suatu masyarakat. Dan pada saat yang sama, keberadaannya terlepas dari manifestasi-manifestasi individual. Ya, jadi maksudnya karena di sini fakta sosial itu berkaitan dengan orang banyak, maka terlepas dari manifestasi-manifestasi individual, terlepas dari orang perorangan. Nah, di sini kita bisa lihat kata kuncinya paksaan eksternal, ya. Jadi ini jawabannya fakta sosial. Nomor 2. Hukum adat yang masih diberlakukan oleh masyarakat suku-suku pedalaman tertentu yang berada di wilayah di Indonesia dikategorikan sebagai norma. Soal ini menanyakan tentang hukum adat. Hukum adat atau custom adalah bentuk norma yang tidak tertulis. Aturan tentang perintah dan larangan pada hukum adat disosialisasikan turun-temurun tanpa bantuan berupa catatan buku ataupun kitab. Norma adat bersifat informal. Artinya, norma yang formal itu adalah norma yang resmi yang dibuat oleh lembaga yang diakui oleh negara atau hukum. Nah, sedangkan norma informal, norma yang tidak resmi, dibuat bukan oleh lembaga yang formal atau resmi. Jadi jawabannya yang C, tidak tertulis dan bersifat informal. Nomor 3, Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian penduduknya tinggal di wilayah perdesaan. Menurut Kementerian Dalam Negeri, jumlah desa tahun 2015 adalah 74.754. Kehidupan masyarakat di desa tentu saja memiliki karakteristik dan ciri yang berbeda dengan kehidupan di wilayah perkotaan. Ciri-ciri kehidupan masyarakat di wilayah desa adalah sebagai berikut, kecuali patembayan, ya, karena patembayan adalah hubungan sosial yang terbentuk karena perbedaan. Sedangkan paguyuban itu ciri khas dari masyarakat desa yang terbentuk karena kesamaan. Bisa kesamaan asal daerah, bisa kesamaan darah, bisa kesamaan profesi, dan kesamaan-kesamaan lainnya. Perbedaan ini membuat pihak-pihak di dalamnya saling membutuhkan. Hubungan dalam patembayan hanya sebatas kontraktual atau sementara dan tidak akrab seperti halnya yang ada di paguyuban. Contoh dari patembayan adalah hubungan antara pekerja dengan pemilik perusahaan. Patembayan juga menjadi ciri kehidupan masyarakat kota. Jadi jawabannya kecuali patembayan, karena relasi personal artinya hubungan yang akrab itu ciri masyarakat desa. Paguyuban pun begitu, nilai tradisional dan homogen juga ciri masyarakat desa. Nomor 4, seorang guru harus tetap mampu mendidik murid-muridnya dengan disiplin, meskipun salah satu muridnya adalah keponakannya sendiri. Ketika pada saat ujian, keponakannya menyontek, dia memberikan hukuman kepadanya. Guru tersebut mengalami konflik peran, ketegangan peran, kegagalan peran, kesenjangan peran, atau ketimpangan peran. Di sini jawabannya adalah konflik peran, ya. Konflik peran adalah berseterunya antara sebuah peran dengan peran yang lain di dalam diri seseorang. Jadi maksudnya adalah setiap orang itu bisa punya lebih dari satu status dan lebih dari satu peran. Seperti misalnya guru yang digambarkan pada soal ini. Nah, katakanlah guru ini adalah seorang laki-laki gitu ya, bapak guru. Berarti dia sekaligus adalah seorang
paman bagi keponakannya, yang juga adalah muridnya sendiri. Ilustrasi pada soal menunjukkan seseorang yang berperan sebagai guru juga sebagai paman atau bibi, karena tidak ada keterangan pada soal tentang jenis kelamin sang guru. Sebagai seorang guru, sudah sewajarnya apabila mendidik murid dengan disiplin. Namun di sisi lain, sebagai seorang paman atau bibi, ia pun harus menyayangi keponakannya. Kondisi seperti ini disebut sebagai konflik peran. Jadi jawabannya yang A. Nomor 5. Kemajemukan bangsa Indonesia ditandai oleh beragamnya suku bangsa, antara lain suku Minangkabau, Madura, dan Asmat. Salah satu faktor yang berkontribusi dalam penciptaan kemajemukan suku bangsa dalam masyarakat Indonesia adalah salah satu faktor yang menyebabkan keragaman budaya di Indonesia adalah kondisi geografis yang sangat beragam pula. Berbagai bentukan alam yang berbeda-beda, seperti dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan banyaknya pulau, menyebabkan kebiasaan, bahkan mata pencaharian setiap masyarakat yang juga berbeda-beda. Jadi jawabannya adalah faktor geografis wilayah kepulauan. Nomor 6. Penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel dilakukan melalui perundingan yang difasilitasi oleh Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut merupakan penyelesaian konflik dalam bentuk koersi, mediasi, rekonsiliasi, arbitrasi, atau negosiasi. Perundingan antara Palestina dan Israel yang difasilitasi oleh Dewan Keamanan PBB dapat dikategorikan sebagai arbitrasi. Arbitrasi adalah penyelesaian konflik yang menghadirkan pihak ketiga yang lebih tinggi posisinya dari kedua belah pihak yang berkonflik. Jadi ini jawabannya arbitrasi ya. Nomor 7. Dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa contoh berikut, kecuali penjunjungan HAM, sikap intoleransi, solidaritas tinggi antar bangsa, peningkatan kualitas diri, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini langsung terlihat ya, yang bukan dampak positif adalah sikap intoleransi. Sikap intoleransi merupakan perilaku yang negatif. Intoleransi adalah sikap yang tidak menghargai perbedaan. Sikap ini dapat mengganggu kerukunan dan integrasi pada masyarakat. Contoh sikap intoleran adalah tidak menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Jadi jawabannya B. Nomor 8. Teori kritis merupakan suatu teori yang berupaya untuk mengungkapkan atau membongkar keburukan dan kepalsuan proses modernisasi yang terjadi pada masyarakat Barat. Ini pernyataan yang benar. Teori kritis melihat bahwa perkembangan teknologi yang seharusnya membuat masyarakat modern menjadi lebih kritis, justru malah membuat mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Kemudian kalimat yang bawah juga benar. Proses modernisasi yang terjadi pada masyarakat Barat ternyata menciptakan permasalahan baru terkait dengan nilai kemanusiaan dan moralitas, seperti materialisme, komersialisme, dan komodifikasi. Bagi teori kritis, inovasi-inovasi di bidang teknologi, seperti kehadiran televisi dan internet, digunakan sebagai alat oleh para pemilik modal untuk menjinakkan masyarakat. Teori kritis menyatakan bahwa alih-alih didominasi secara ekonomi, masyarakat modern justru didominasi secara kultural lewat bantuan inovasi-inovasi teknologi tersebut. Jadi jawabannya A, ya. Karena kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat. Nomor 9. Kelompok yang melakukan penelitian tentang uang jajan murid SD mengambil sampel secara proporsional dari populasi murid SD yang duduk di kelas 4, 5, dan 6. Ini adalah pernyataan yang salah. Mengambil sampel dari kelas 4, 5, dan 6 adalah termasuk teknik pengambilan sampel bertingkat atau stratified sampling, bukan sampel proporsional. Kalimat yang bawah pun salah. Metode sampel proporsional dilakukan dengan memilih sampel di beberapa wilayah atau beberapa kelompok sosial yang mewakili jumlah yang relatif sama dengan populasi. Memilih sampel di beberapa wilayah merupakan area sampling, bukan sampel proporsional. Jadi jelas ini jawabannya E, karena kedua kalimat salah. Nomor 10.
Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan anggota masyarakat berdasarkan status sosial yang dimiliki di dalam kehidupan. Sebab, secara subjektif, status sosial merupakan suatu tatanan hak dan kewajiban yang secara hierarkis terdapat dalam suatu struktur formal sebuah organisasi. Kalimat yang atas benar. Stratifikasi sosial adalah perbedaan secara vertikal dan berkaitan dengan status sosial yang dimiliki di dalam kehidupan. Kalimat yang bawah pun benar. Secara subjektif, status sosial merupakan suatu tatanan hak dan kewajiban yang secara hierarkis. Hierarkis itu berarti tingkatan. Status sosial merupakan kedudukan yang disandang oleh seseorang. Setiap orang memiliki status yang berbeda-beda, ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Jawabannya A, karena kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat. Nomor 11, proses urbanisasi yang terjadi di kota-kota di Indonesia merupakan perubahan sosial yang diakibatkan oleh faktor demografi. Ini pernyataan yang benar. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Faktor demografi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan, terutama kelahiran, kematian, dan perpindahan. Kalimat yang bawah pun benar. Peningkatan penduduk perkotaan di Indonesia didorong oleh migrasi penduduk yang berasal dari desa. Meningkatnya penduduk perkotaan di Indonesia kebanyakan penyebabnya adalah perpindahan penduduk dari desa, atau yang dikenal dengan istilah urbanisasi. Jadi jawabannya A, karena kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat. Nomor 12, Slamet adalah orang asli Kebumen yang tidak pernah tinggal di luar desa. Hampir semua tetangga di sekeliling rumahnya masih terhitung sebagai saudara yang kehidupannya bersifat intim, pribadi, dan eksklusif. Ketika ia melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia, ia merasa canggung pada kehidupan yang baru. Berdasarkan pemikiran Nonis, kehidupan Slamet di Kebumen bercirikan 1. Berdasarkan darah, 2. Berdasarkan keluarga, 3. Berdasarkan tempat, 4. Berdasarkan kekerabatan. Dari ilustrasi pada kalimat soal, digambarkan bahwa Slamet adalah anggota dari kelompok yang bersifat paguyuban. Hampir semua tetangga di sekeliling rumah masih terhitung sebagai saudara. Berarti paguyuban di tempat asal Slamet terbentuk berdasarkan darah, keluarga, tempat, dan hubungan kekerabatan. Maka jawabannya E, karena semuanya benar. Nomor 13. Hakikat lembaga sosial adalah sistem yang tersusun berdasarkan tingkah laku yang berbeda-beda dari organisasi atau grup yang terdiri atas jumlah orang. Manakah pernyataan yang tepat mengenai hubungan utama suatu lembaga sosial? Satu lembaga sosial mengandung nilai-nilai peranan dan bentuk tingkah laku yang ditetapkan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ini kalimat yang benar, ya. Jadi setiap lembaga sosial itu memiliki nilai dan norma, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Yang kedua, pola-pola tingkah laku yang ditetapkan secara ketat diperhitungkan sebagai sesuatu yang agak permanen. Ini pun benar. Maksud dari pola-pola di sini adalah keteraturan, ya. Jadi keteraturan itu ada namanya order, keajegan, kemudian ada juga pola. Yang ketiga, pola pembenaran tingkah laku dan tata cara yang ditentukan dilakukan secara membudaya, artinya ditradisikan, dibudayakan, dibiasakan. Ini pun benar. Yang keempat, lembaga sosial berkembang ke dalam masyarakat dengan cara dibangun oleh kelompok-kelompok primer tertentu. Ini kalimat yang salah. Hanya sedikit lembaga sosial yang dibangun oleh kelompok primer. Salah satunya adalah keluarga. Jadi perlu diingat bahwa keluarga itu adalah lembaga sosial sekaligus kelompok sosial. Tapi tidak semua kelompok sosial itu bisa membentuk lembaga sosial. Kebanyakan lembaga sosial dibangun oleh kelompok-kelompok yang bersifat sekunder, seperti misalnya lembaga pendidikan, sekolah, lembaga hukum, lembaga politik, lembaga ekonomi. Itu semua dibentuk oleh kelompok yang bersifat sekunder, bukan primer. Jadi jawabannya A, 1, 2, 3. Nomor 14, penyimpangan sosial yang dilakukan oleh individu dapat diakibatkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah 1. Sosialisasi yang tidak sempurna.
Ini benar. Nomor 2, hasil proses sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang. Ini juga benar. Yang ketiga, hasil proses belajar yang menyimpang. Ini pun benar. Yang keempat, dikucilkan atau dijauhi oleh kelompoknya. Ini salah, karena pengucilan merupakan bentuk sanksi atau pengendalian sosial akibat penyimpangan yang dilakukan seseorang. Dikucilkan bukan merupakan penyebab penyimpangan. Jadi jawabannya A, 1, 2, 3. Terakhir, nomor 15. Berikut adalah contoh mobilitas sosial. Manakah pernyataan yang tergolong ke dalam mobilitas vertikal? Ingat, mobilitas vertikal berarti naik ataupun turun. Anggota parlemen di salah satu negara menjadi direktur BUMN. Ini tidak termasuk, karena ini merupakan mobilitas horizontal. Wawa, anak tukang becak, berhasil lulus dari kuliah dan diterima bekerja di perusahaan swasta ternama. Ini benar. Marno beralih profesi dari penarik taksi online menjadi sopir pribadi. Ini salah, karena ini juga mobilitas horizontal. Yang keempat, Robert memulai karir sebagai staf administrasi di suatu perusahaan dan kini telah menjadi wakil manajer divisi humas. Ini benar. Jadi jawabannya C, 2 dan 4.